ROI acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Beragam informasi budaya dari Belaja Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaja Sumba. Culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, kata bui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui. Assalamualaikum, mahab di kanan kiri, tapi jamo saya umum, saya lagi nginum kupai. Culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, kata bui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui. Wat muni mobil Paris, penulang japring sewu, wat Jawa ulun Inggris, I love you jamoniko. Culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, kata bui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui. Mati kaca laki lamun makai kepiah, adika siap kubai lamun kiai ngajak lapah. Culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, kata bui, culai nabui nabui, culai nabui nabui, culai nabui nabui. Awalnya ngechat niku ngebales wawai, lawat 3 seminggu, kak majang foto meranai. Culai nabui nabui, 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 culai nabui nabui. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Berang lagi bareng Mang Cek Billy di kesempatan pada hari ini di program unggulan kita, yakni siaran budaya Belaja Sumba, yang pasti disiar ke langsung dari RRI Pro 4 Bengkulu 91,7 FM, RRI Pro 4 Lampung 88,5 FM, RRI Pro 4 Jambi 99,2 FM, RRI Pro 4 Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Yalah Sobat Budaya, yang pasti kita sudah menghadirkan narasumber kita pada hari ini yang luar biasa kece. Kita langsung sapa, sudah hadir di studio RRI Pro 4 Palembang. Ini ada Pak Ali Goi. Nah, ini panggilannya Bapak, Ece, atau siapa ya? Langsung baik kita sapa kalau mah itu. Siang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak mana kabarnya Pak Ali? Ya. Panggilannya siapa ini? Serah anak Mang. Oh, anak Mang jadi ya, Mang Cek Bice ya. Identitas kita warga Palembang. Iyalah kalau itu. Sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang ada
Cek Ali Goi ya, merupakan budayawan dan juga pemerhati lingkungan, dan juga sobat budaya dan juga seluruh pendengar budaya Belia Sumba. Untuk kita pada hari ini memiliki tema ataupun topik kami bukan hama, pengalaman meneliti gajah Sumatera Selatan. Wow, ini menarik sekali. Topik kita pada hari ini tentang hewan yang dilindungi ya. Baiklah, kalau itu kita langsung ulik-ulik untuk pertama kali dengan Mang C. Ali. Ya. Oke, Mang C. Ali, kalau boleh tahu aktivitasnya sehari-hari apa? Ya, aktivitas sehari-hari itu kita punya lembaga namanya Yayasan Lepati. Terus kita juga bergabung dengan kawan-kawan yang namanya Puskas, Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan. Oke. Terus juga di Penabulu. Oh. Untuk hari-harinya. Terus selain itu kita juga galak ngulik-ngulik budaya dan buat lagu tentang Sumatera Selatan khususnya. Wah, mantap. Jadi memang seniman sejati lah ya. Oke lah kalau itu. Tapi terkait tentang topik kita pada hari ini, kami bukan hama. Ini kalau boleh tahu, Mang C. Ali, pengalaman untuk meneliti gajah di Sumatera Selatan ini sendiri, cak mano, Mang C. Ali? Ya, persoalan gajah Sumatera Selatan ini kan sangat kompleks. Ya, terus kita juga ngomong ini juga untuk persoalan gajah Palembang, sebenarnya gajah Palembang. Tapi ya maaf nih ini di Wong Lampung dia ngomong ke gajah Lampung. Nah, padahal ini aslinya gajah dari kita, gajah Palembang. Oke, itu menurut sejarahnya. Iya, sejarahnya dari zaman purba itu. Zaman purba. Sampai sekarang itu gajah itu ya terutama di daerah Sujian itu gajah-gajah memang berdomisili di situ. Oke, jadi memang sebenarnya gajah tuh paling banyak populasinya di Sumatera Selatan harusnya. Iya, harusnya. Ya, gajah Sumatera sebenarnya. Gajah Sumatera. Tapi di salah satunya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya. Tapi dengan seiringnya perkembangan zaman dan juga mungkin terkenalnya di Lampung, soalnya mungkin mereka lebih aktif budidaya atau cak mano, Mang C. Ali? Iya, ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya juga. Bisa tersohor di sana. Ke Lampung. Ya. Di era 80-an itu, di air Sujian itu sudah masuk, belum banyak transmigrasi ke air Sujian karena mereka merasa terganggu. Mereka menyurati Menterian Transmigrasi, terus Kodam, untuk mengusir gajah-gajah ini dari tempat asalnya. Oh. Nah, iya. Setelah disurati itu mereka itu, wong-wong di Kodam ini kan ahli berburu ini. Ahli berburu asli. Iya, asli ahli berburu, menembak apa-apa. Nah, ini kedengaran sama Emil Salim. Bahwa akan ada operasi untuk membantai gajah. Nah, akhirnya Emil Salim menghadap presiden waktu itu, Presiden Soeharto, untuk tidak membunuh gajah tapi dipindahkan. Nah, untuk lebih aman lagi. Nah, dipindahkannya ke Lubung Hitam, air hitam, lupa saya tuh. Daerah Lampung. Waikambas bukan? Sekarang ngetopnya Waikambas. Ngetopnya di Lampung Timur. Nah, akhirnya ada nama Operasi Ganesha namanya. Operasi Ganesha untuk menggiring gajah-gajah ke lokasi baru. Nah, Operasi Ganesha itu dipimpin oleh IGK Manila. Waktu itu beneran pangdamnya Trisut Trisno. Yang jadi wakil presiden periode sekian ya. Berarti memang tahunian ya Mang C. Ali dengan sejarah gajah ini dewa ya. Tapi kalau misalkan kita mengacu lagi ke topik kami bukan hama, memang gajah ini bisa ada bisa dicap-cap itu kami bukan hama, memang apa yang dilakukan ke gajah nih memang kira-kira? Nah, ngapo lagu kita yang membuat itu judulnya Kami Bukan Hama. Kami Bukan Hama. Berapa tahun terakhir ini di daerah Sujian itu kan banyak gajah
bergerombol, melewati jalur-jalur, terutama ada rumah-rumah penduduk. Dan gajah diusiri sama mereka. Dihalau sama mereka dengan bunyi-bunyian. Terakhir itu mereka memakai mercon yang kembang api untuk mengusir gajah tadi. Gajah ini kan dengan bunyi-bunyian dia cepat lari. Takut. Ya. Tapi gajah ini juga pintar, binatang pintar, sama cak manusia. Nah, dan yang terpenting mereka ini tidak lupa dengan jalurnya. Nah, jalur mereka melintas ini. Kalau manusia itu uang kubu. Iya betul. Nah, terus rutenya dikelilingi inilah, tidak berubah-ubah. Nah, rute gajah ini. Nah, tempat-tempat mereka ini sudah banyak berdiri lokasi-lokasi rumah-rumah para transmigrasi dan juga ada beberapa perusahaan baik HTI dan sawit di lokasi tersebut. Tapi kalau untuk gajah ini dewe, menurut Mang Cek Ali, sebenarnya kalau dia tinggalnya atau habitatnya di dekat rumah pemukiman warga, kira-kira berbahaya tidak, Mang Cek Ali? Ya sebenarnya kan harus kita bersahabat dengan mereka itu. Sifatnya itu. Yang penting kan ngapa mereka datang umpamanya main. Ketika gajah itu hobi dengan padi yang baru sudah ada padi tapi masih muda. Jadi hobi. Terus juga, nah yang harus dilakukan ini langsung kelompok ini kita ngomong biar tidak terjadi konflik. Oke. Ya daerah situ kan galak ada usaha ini, tanamilah ini makanan yang dihobi gajah. Karena mereka pakai kan nanam itu bukan nanam secara nugal, tapi ngambur. Apa saron yang ngambur ke padi ini untuk sahabat mereka nih gajah namanya. Setelah itu ditanam-tanam itu, ya mereka pasti paham. Zaman dulu awal-awal transmigrasi itu ketika gajah makan kita contoh ke padi tadi, padi penduduk itu tidak dihabisi. Untuk dihabisi. Ya. Mbak, itu setelah mereka Jawa ini ini punya cucu, udah, jangan dihabisi. Nah tapi sekarang itu udah empan lagi, empat semua itu. Terus juga kan petani-petani daerah situ juga galak makar padi deh. Nah, padi ini kan kalau manusia itu cak rati deh. Iya. Baunya kemana-mana. Temampu lah sama gajahnya. Bener. Temampu sama gajah begitu deh, datang lah tidak kati, nyamuk. Iya, jadi istilahnya kalau zaman Mbak Niari itu prank. Nah, ngeprank. Prank. Gajah, film mana deh. Kami datang ke sini kati apa-apa. Nah, itulah itu. Nah, makanya ketika ini ya itu salah satu resolusi konflik sosial budaya. Itu kakek dibahas ada juga di buku itu. Kami luncur itu oleh tim pembuatan buku gajah Belanda. Oke, kita bakal ulik lagi lebih lanjut ya. Oke, baik sobat budaya yang pengen gabung sama kita, yang pengen ngobrol bareng Mang Cek Ali Goi juga boleh langsung ke 351656. Kayaknya tadi sudah ada yang nak bergabung. Mungkin karena kita lagi asik ngobrol jadi diputuskannya dulu. Tapi untuk yang sekarang boleh yang nak ngobrol sama kita di 351656. Nah, tapi yang mungkin Mang Cek Pilih masih bertanya-tanya dari hati Cek Pilih untuk Mang Cek Ali Goi ini, alasan ngapalah tertarik untuk meneliti gajah ini? Ya, alasannya itu tadi ya, gajah itu di daerah itu dia itu penghuni asal. Ya, mereka lah pemilik lahan itu. Sebenarnya. Benar. Nah, tapi kesini pemilik lahan ini jadi dianggap hama sama masyarakat. Benar. Jadi seolah-olah mereka yang datangan seolah-olah. Yang datang kan manusia. Iya. Yang datangan manusia. Nah, seharusnya manusia yang punya pikiran lebih tinggi dari gajah, kalau pikiran lebih gajah itu harus buat cara yang lebih bagus agar gajah ini juga nyaman di tempat asalnya. Jadi memang sekarang konflik antara manusia dan gajah ini kecaknya tidak pacak dihindari ya untuk saat ini. Atau ada solusinya? Pacak dihindari barang itu. Ini kan yang cek tadi sebut ya. Pertama soal padi tadi. Mereka kan senang padi, tanamilah padi. Kalau mereka ini kan tidak laku sebenarnya. Kalau ada ini mereka yang penting ditanam. Karena tidak perlu syarat, cuma mampu. Nah, tanam gak bisa.
Jadi semuanya ucuk wah. Itu istilahnya untuk ngejinakkan mereka juga, bener kan? Iya, iya, bukan artian menjinakkan, karena gajah ini sebenarnya jinak. Iya, untuk lebih itu ke mereka tuh lebih aware lah. Biar hubungan antara manusia dan gajah lebih terjalin secara harmonis. Lebih harmonis, benar-benar. Masuk dengan alam. Dan itu sebenarnya tidak susah dilakukan sebenarnya. Tidak susah sebenarnya kalau galak. Kalau galak, tergantung niat tadi, galak apa tidak. Tapi ya terkadang masih berpacu dengan hama tadi, berpikir bahwa gajah itu hama, dan itu yang harus dihilangkan dari mindset manusia ya. Nah itu yang ada lagu Kami Bukan Hama. Yalah Mang Cek Ali Goi, kita balik lagi, kita dengarkan dulu beberapa lagu dari mana ini? Kita dari Palembang dulu ya. Kita bakal lanjut lagi obrolan kita bersama Mang Cek Ali Goi dengan tema Kami Bukan Hama dan juga pengalaman meneliti gajah di Sumatera Selatan. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun Bang payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu to adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ada galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. 22 menit lepas dari jam 1 siang Sobat Budaya di Bandung Berado ya. Yolah kita masih di obrolan budaya belajar Sumba, masih dengan narasumber kece kita pada hari ini ada Mang Cek Ali Goi dengan tema tadi Kami Bukan Hama dan juga pengalaman meneliti gajah Sumatera Selatan. Kembali kita sapa narasumber kita pada hari ini.
Cak Mano masih aman ya? Aman. Aman terkendali. Baiklah kalau itu. Cak Mano tadi perjalanannya dari rumah ke sini ada kendala kah, Mang Cek? Lancar-lancar baik? Lancar-lancar baik ya. Tapi sebelumnya pernah ke RRI? Sering aku jadi narasumber. Oh sering. Bukan hanya kali ini. Berarti bukan uang lain lagi ya? Apa namanya yang RRI Net ya? RRI Net. RRI Net itu awal pertama itu. Oh, siaran budaya ya? Siaran itu kita pertama ngecek rekor. Mantap. Jadi memang bukan uang lain lagi. Yo lah berkawan untuk RRI lah jadi bagian dari keluarga Dewe. Baiklah, kalau itu kita balik lagi ke topik kita pada hari ini tentang Kami Bukan Hama, pengalaman meneliti gajah Sumatera Selatan. Nah, tapi informasi yang Mang Cek pilih dapat, Mang Cek Ali Go ini dan juga tim saat ini tengah meluncur ke sebuah buku Iya. Tengah meluncur ke sebuah buku dengan judul Buku Gajah Palembang, Sejarah, Akar dan juga Konfliknya Dewe. Nah, boleh kita cerita sedikit, spill tipis-tipis, Cak Mano cerita bukunya atau isi bukunya tentang apa, Be? Ya itu yang tadi terkandung? yang cerita yang pertama tadi. Oh, Cak pertama tadi. Okay. Okay. Ada apa sejarah gajah mulai dari purba sampai sekarang. Terus apa solusinya ada kita buat juga gitu. Ada juga kita di situ karena apa itu tadi gajah kan bukan hama. Bukan hama. Dan dia memang asli penduduk danau. Tapi memang kalau misalkan hama itu kan ibaratnya hewan yang merusak yang merusak lingkungan atau tumbuhan segala macam. Memang tidak bagus kalau misalkan dicap hama aja tuh. Apalagi memang gajah bisa dibilang juga memang bukan bisa dibilang memang hewan yang dilindungi. Dilindungi. Salah sih kok hewan yang dilindungi di Indonesia ya pasti. Baiklah, itu berarti ada lengkap penjelasannya tentang gajah tadi. Ada apa lagi di buku itu? Ya cerita soal itulah kita yang pasti kita nak balik ke cerita gajah ini bahwa itu bukan gajah Lampung tapi gajah Palembang. Sebenar-benarnya. Oke, biar masyarakat Sumatera Selatan juga tahu sebenarnya sejarah gajah tuh sebenarnya Cak Mano ya. Jadi memang Sobat Budaya kita juga harus lebih peduli lagi ya. Dan banyak ngulik soal infonya itu. Harus ngulik infonya jangan kita terima beres baik. Jadi misalkan dari daerah ini kita percaya padahal yang aslinya tidak cari itu. Yalah kalau itu Mang Cek pilih juga mungkin baru tahu juga dan juga informasinya juga baru terdengar dan mudah-mudahan untuk daerah-daerah lain juga untuk lebih peduli lagi terhadap social culture atau material culture dari daerahnya masing-masing. Sebab itu juga merupakan identitas juga dari setiap daerah. Tapi ada lagunya juga Iya sudah kebenaran ya karena ada persoalan itu lagu itu kan lebih cepat dia terinfokan dan lebih cepat dengar. Benar. Makanya kita buat lagu juga. Berarti lagunya isinya liriknya tentang informasi juga, tadi. Boleh tak spill dikit Cak Mano lagunya? Nyanyi ke dikit be. Sekarang apa ini? Sekarang lah dikit be, akapela be nah, kata musik. Belantara sugihan gajah melangkah. Jaga alam lintasi rimba, telinga besar, belalai panjang, bercerita tentang bumi yang tenang. Wih, itu belum full tapi ya? Belum. Wow, lah terbayang ya. Kita kirim ke Willy ya. Kakek putar ke baik lagu tuh. Oke, siapa lagi bakal jadi playlist perempat juga ya. Wah, Caknya bagus lagunya ya. Itu iramanya Cak Mano, ngebeat atau slow atau middle? Blues country sebenarnya. Oh, agak slow aja tuh ya. Oke, tapi ada hentakan musik juga ya. Oke. Berarti ada buku, ada lagu, terus ada apa lagi proyek ke depan? Dari Mang Ali Gawi dan juga tim. Tentu dibuat film dokumenter soal gajah. Ada filmnya juga. Itu untuk setting di mana? Setting tempat lokasi syutingnya? Di lokasi syuting tetap lokasi gajah. Lokasi gajah. Berarti banyak juga kru yang terlibat ya? Ya, tim kita juga itu lumayan itu. Ada salah satunya Mang Dayat YouTuber ya. Mang Dayat nah, kan kemarin sempat kesini juga. Iya, Mang Dayat itu masuk tim kita. Oke.
terus kawan-kawan lain kan apa expertnya banyak beda. Dan dikolaborasi jadi yang apa dari macam-macam pikiran satu jadi Siko. Jadi beragam ide dijadi ke Siko film. Itu cak mana penggarapan filmnya, berapa lama lah proses syutingnya? Ya, dari bulan Maret kan. Maret sampai selesainya awal pertengahan Agustus ini baru selesai dia penggarapan dari Bang Dayat. Wah, luar biasa. Itu bakal ditayang ke di YouTube atau di mana? Di YouTube kita tayang ke, termasuk lagu tadi ditayang ke YouTube, juga di YouTube. Oke. Terus apa? Buku tadi ada PDF-nya juga. Wah, berarti ini serentak ada 3 karya. Ada 3 karya itu launching besok. Apa sih kayaknya? Ya 3 karya launching besok. Oh, besok launching ya? Besok launchingnya tanggal Billy jangan ada datang. Wah, di mana itu? Di golop itu ya. yang masuk dalam yang tempat buang main golop. Di kafe. Wah, diundangnya nih caknya ya. Langsung ngomong ini. Billy jangan ada datang sama ini Pak Dola ini. Besok Cek Billy lokasi tidak perlu jauh juga dari Simpang Celentang lurus bae berarti ya. Lurus bae. Lurus belok kiri dikit, belok kiri dikit ya dari Celentang. Wah, luar biasa. Berarti besok memang ada pertunjukan yang luar biasa dari Mang Ali Goi dan juga tim yang pasti ya. Baiklah, kalau itu kita balik lagi ke pembahasan kita tadi tentang Kami Bukan Hama, pengalaman meneliti gajah di Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau misalkan kita tanya lagi, Mang Ali, kalau gajah ini kalau untuk sekarang paling banyak lokasinya di mana? Di air Sujian tuh lah paling banyak. Di air Sujian. Karena di kita banyak Sumsel ini. Bukan di air Sujian banyak. Di daerah Sungsang kuat. Sungsang ada juga. Ada gajah. Di daerah mau ke selatan ada gajah lah, ada gajah. Dan jadi mereka tuh memang beranak pinak di situ atau dipindah ke atau cak mana? Ya kan dulu kan Sumsel ya. Ini memang tempat mereka nih ya. Nah, tapi karena ada surat dari ada sesuatu dan lain hal ini yang minta dipindah ke. Iya, tapi sebenarnya di situ juga lokasinya juga oke kalau misalkan untuk gajah. Dan kalau bisa jangan kemana-mana lagi, tetap di situ iya lemak gajah nih. Ya, selain dia pacak dapat duit juga jadi wong gitu kan. Bener, pacak dibudidaya ke. Ini dalam artian hal positif. Iya, dan juga kan bisa dibilang jadi identitas kita juga sebagai warga Sumsel yang pasti. Identitas, jadi tujuan wisata untuk nengok gajah. Dan kalau untuk pengalaman mungkin, pengalaman suka dukanya kita tanya lagi selama Mang Ali Goi meneliti gajah ini yang paling berkesan waktu apa lah? Dukanya. Kami ini senang-senang baik. Soalnya apa? Satu passion niatnya positif. Walaupun lokasinya mobil terpuruk ini biasa baik. Iyalah dianggap sudah. Dianggap senang-senang ngangkat baik pokoknya. Oh, tapi memang pernah juga mengalami mobil mogok. Ya pasti kan kalau misalkan di daerah-daerah gajah kan agak cak mana gitu ngejangkaunya. Jalan kaki, aku ngoyok-ngoyok, aku gambut, enak. Nyembrangi sungai, ya biasa. Dianggap senang. Ya karena tadi sudah kita harus menyelamatkan gajah-gajah ini. Benar. Dengan info-info yang kita buat. Berarti tidak katik lagi ibaratnya ketakutan dengan gajah itu dewe. Lagi ngapain? Ado ini kan. Kalau tidak enak ngeri, ini ngapain? Asli ngeri. Nah, tapi kalau untuk pemula nih Mang Ali kalau untuk Mang Cek Billy atau yang lain juga yang pendengar yang lain, kalau untuk kita pertama kali kita interaksi dengan gajah tuh cak mana lah kira-kira apa yang kita lakukan dulu? Ya tidak perlu ini soalnya karena mau cak manusia ya dada wadah atau mungkin ada treatmentnya dewe ya ada kita ini kapan gitu jangan polo ini interaksinya ya tetap kita ngoceh. Jadi diajak ngobrol cak kita tahu caknya dia tuh kapan ini jadi memang dia ada daya tangkap dewe kita mbak kerumput kita nyanyi injak kerumput gitu mbaknya makan jadi disitulah titik awal jadi akrab dengan gajah itu Wah, luar biasa ini. Tapi kalau misalkan cak kami kan takut dalam artian
satu badannya besar, agak cak mano mendetijaknya. Itu Iya. mungkin Iya, ketakutan kalau dari takut masyarakat kan, kita awam. takut itu kan kalau di area jalur 21 itu kan ada punya BKSDA tuh kan. Heeh. Nah punya BKSDA ini kan ya tetap ada cara apa kita masuk ke dalam itu. Ya di dalam itu kan ada pawang segala macam. Nah, ya interaksi lewat pawang. Iya. Pajak kita naik. Ya berkenalan dengan pelus-pelus gajah itu lemah sebenarnya. Lemah. Tapi dia ada titik kelemahan, Cak Uji mengali tadi. Jangan pas birahi. Nah kalau birahi sarung gitu. Ada enggak pengalaman yang agak mengerikan sebenarnya? Ya, Pas dia birahi ada yang ngedeketi pengunjung atau ya siapapun. kalau di daerah-daerah BKSDA belum kebaca. Belum ada. Ada ini. Tapi jangan sampai lah Tapi ya. jangan sampai lah kalau dia lagi birahi itu kalau kita marah. Kalau pecah dia tetap berpasangan. Kalau langsung di tas bahaya. bahaya ya. Tapi memang bukan gajah baik sih sebenarnya, di seluruh hewan juga kalau misalkan lagi ibaratnya dak mood Iya, lagi iya, dak iya, mood iya. segalanya dihajar hantamnya ya dak. Iya. Oke lah, berarti dari timnya Mang Aligo ini dewe ada berapa wong lah yang kira-kira neliti kemarin? Kita totalnya itu wong 7 total. Wong 7. Ditambah ada untuk konsultasi itu ada Profesor Arum. Konsultasi tim untuk soal gajah. Yang expertnya di gajah itu Profesor Arum. Dari Unsri. Dari Unsri ya? Ya, MIPA Unsri. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengacu ataupun kita balik lagi ke pemerintahan, gajah ini ada instansi yang menaungi tak ataupun yang bertanggung jawab Cak? Ada Ada BKSDA. dari BKSDA. itu dari mana? Kementerian. Oh, kementerian. Oh, berarti yang Nanti pemerhati yang ada secara resmi ada ya? balainya di sini. Ada balainya. Ya, balai di arah Putih Kayu. Pernah ada program dari yang tadi? Ya mereka itu ada program itu yang di jalur 21 tadi yang tadi nah, jalur 21 itu ada pusat pelatihan atau apa tuh istilahnya pelestarian gajah lah di jalur 21 itu. Daerah jalur. Daerah jalur. Jalur 21. Berarti di jalur itu juga ada juga gajah ya? Iya memang jalur itulah. Jalur itulah dan Iya, juga dulu- sungsang tadi. Iya kan dulu ininya Sungsang ini kan dulu kan masuk Muba. Iya, mubah. Sekarang banyak sih. Iya, terus juga ini kan satu kesamparan sebenarnya antara hoki ini air hujan tuh hoki kan, kesamparan. Iyalah sobat budaya yang pasti untuk kita berarti jangan ada mindset kita takut lagi dengan gajah ya. Malahan gajah itu harus diperlakukan seperti kawan dewe. Kawan deh. Iya, dan itu juga merupakan aset dari Sumatera Selatan dan umumnya Indonesia ya. Iya. Soalnya negara-negara lain belum tentu ada gajah. Belum tentu ada gajah dan cuman di Indonesia yang Cuma mungkin Thailand yang agak ini. di Indonesia yang kira-kira kita pacak nyingok gajah sepuasnya. Iya. Dan juga kita untuk sekarang lebih peduli lagi terhadap hewan-hewan yang mungkin dilindungi, jangan disakiti dan lebih pekah lagi ya. Apalagi gajah juga merupakan identitas dari provinsi kita dewe Sumatera Selatan. Jadi kita juga harus tetap berbangga hati dan juga tidak bersikap apatis ataupun tidak peduli. Iyalah. Jadi untuk sekarang bisa dibilang untuk gajah ini masih banyak ya. Kalau untuk di mana tadi di Sungsang sama di Jalur itu kalau boleh tahu Mang C Ali ada berapa ekor lah kira-kira yang masih ibaratnya yang hidup Cak Tanah? Ya, lumayan banyak juga kalau dia di jalur itu ada sekitar 12 atau 11 itu. Oh 12 sampai 12. Terus di Muba juga ada tuh di Reki, di daerah Sakosumpan ada itu gajah. Masih ada juga. Oke lah kalau itu kita bakal lanjut lagi Caknya makin menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini di Budaya Belajar Sumba. Oke, kita bakal balik lagi masih dengan Mang Ali Goi. Kita dengarkan dulu sikok lagu dari Bangka dengan judul Yuk Kita ke Bangka. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang masih bermancak pilih kembali di program siaran budaya Belajar Sumba. Masih dengan narasumber kita pada hari ini ada Mang Ali Goi selaku budayawan dan juga pemerhati lingkungan di Sumatera Selatan ya. Kita masih dengan tema Kami Bukan Hama, pengalaman meneliti gajah Sumatera Selatan. Kembali kita sapa ya. Nah, masih sehat walafiat caknya ya? Alhamdulillah. Masih duduk di RRI Perempat Palembang. Baiklah kalau itu ini laga adem juga ya? Tadi rupanya aslinya mati ya? Tadi aslinya lupa dihidup ke rupanya yang sama. Saking keasikan ngobrol tadi ya, saking temanya menarik pada hari ini tentang pembahasan kita tentang gajah Sumatera Selatan. Baiklah karena itu kita mungkin ini di segmen terakhir bersama Mang Ali Goi. Nah, Mang Ali mungkin harapan dari Mang Ali pribadi ataupun mewakili dari tim untuk gajah Sumsel ini dewe, harapannya pengennya seperti apa ke depan? Ya, gajah ini kan binatang asli Sumatera Selatan. Ya, kalau yang ini, tapi diakui oleh kampung. Yang lain-lain? Nah, kita harus memperhatikan ke depan itu bahwa gajah ini memang satu itu asli kita punya kita. Gajah ini bukan punya kita. Kedua, dengan gajah ini kita harus banyak dekat, terutama masyarakat yang berdampingan dengan gajah. Nah, contohnya tadi kalau ini resolusi konfliknya juga. Banyak sedekah ini yang aku maksud umpamanya di sana kan banyak lahan. Ambur ke Lapati, karena bukan tubuh, bukan ditanam padi di daerah situ, bukan di Tugal, tapi di Ambur. Di sono. Nah,
itu satu. Kedua, tanam juga makanan-makanan mereka senang. Iya. Tengok pisang. Apa gajah ini kan terti dengan masa kalau dia diberlakukan dianggap pecah kawan pecah dulu diperlakukan dengan baik. Terus rute mereka ini jangan ditutup. Iya, lalu lalang dia ya. Nah, rute-rute mereka ini jangan dibatasi. Ditutup, maksudnya jalur dia di rumah. Pasti tumbur dia. Pasti digarinya tuh lah. Iya, ditumbur karena dia nak lewat. Iya. Benar. Nah, itu kita harus paham dengan itu. Kita yang ngerti karena kita punya pikiran dan kita bisa berbuat. Ya, meskipun gajah dia tertib kan dia banyak berbuat kan binatang. Benar. Nah, untuk pemerintahan juga provinsi itu harus buat semacam aturan kebijakan untuk melindungi gajah-gajah Palembang ini dari kebunan. Kalau tidak dilindungi lama-lama habis barangnya. Sayangnya nih habis. Nah, kaget kesian anak cucu kita. Cuma tahu cerita, tidak tahu bentuknya. Kaget begitu ya, kupingnya masak gajah. Iya. Jingok ada cak belalai gajah, jingok ada cak ini gajah. Nah itu kesian cucu kita. Walaupun kemajuan teknologi juga lah ngedukung ya, bisa dijingokkan lewat HP. Tapi kalau kita jingok langsung tuh memang lain nih ya, vibe-nya terasa nih ada jingok gajah tuh memang cak itu bentuknya memang berarti bukan rekayasa cerita segala macam dan juga video dan foto tuh memang ada real gajah tuh memang itu berarti. Dan sekarang mungkin kita juga menghimbau untuk masyarakat Sumatera Selatan, ayo kita lebih peduli lagi terhadap gajah khususnya ya. Terhadap gajah, pokoknya kita harus mempertahankan identitas kita. Itu bukan gajah ya, tapi sekarang spesial gajah. Spesial gajah. Apa itu kan khas kita kan. Yang lain-lain juga. Jadi selain gajah, harimau juga. Harimau yang ibaratnya masih masih ada di Sumatera Selatan ini. Itu sama sebenarnya. Yang penting habitatnya jangan terlalu diganggu. Disediakanlah habit ini untuk makan mereka. Space untuk mereka dia. Kalau untuk harimau ini daerah barat dataran tinggi. Dataran tinggi sana ada lintas barat sana yang masih baratnya masih ada di daerah Basma, Bagarala, ini belum. Oke. Selatan. Dan kalau boleh tahu kita nyinggung tentang harimau tadi, ada juga peneliti tentang harimau dewek kira-kira yang sepengetahuan dari Mang Ali. Kalau kawan-kawan lain ada. Kawan-kawan lain. Nah, terus ini yang kita ini kan lebih ke persoalan sejarahnya. Kawan-kawan di Puskas sesuai dengan judul Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan. Puskas. Iyalah. Oke lah, dan juga sobat budaya, caknya lah panjang lebar juga kita berbincang dengan Mang Ali tentang persoalan tema kita pada hari ini ya. Jadi kami bukan hama dan juga pengalaman meneliti gajah Sumatera Selatan. Nah, berhubung besok juga ada event, ada 3 karya yang bakal meluncur dari Mang Ali Goik dan juga tim. Boleh Mang disepil lagi atau mungkin diajak masyarakat Sumatera Selatan ataupun para pendengar kita yang lagi monitor untuk ikut hadir dan memeriahkan. Nah, coba lah. Karena besok itu launching buku dan 3 ini bukan buku film dan lagu itu launchingnya di PCG Golf itu PCG Long kita akan launching di situ jam 2 ya diaturi yang nak hadir diaturi ya. Oke. Yolah kalau itu sobat budaya yang mungkin besok free memang lagi dekat gawe boleh meluncur ke sana ya, menyaksikan dan juga sekaligus tahu 3 karya yang bakal diluncurkan oleh Mang Ali Goik dan juga tim. Kalau Mang Cek pilih insya Allah kalau misalkan waktunya memungkinkan insya Allah akan ke sana ya, selesai dari gawean tadi. Baiklah kalau itu sobat budaya udah terasa juga kita sudah berbincang-bincang dengan Mang Ali Goik pada hari ini dan juga kita ucapkan terima kasih Mang Ali untuk kesediaannya ke RRI Perempat Palembang untuk melakukan siaran budaya Belajar Sumba. Untuk sobat budaya juga kita di sini juga bukan didengarkan oleh RRI Perempat Bae, tapi mencakup Belajar Sumba, ada Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Jambi, dan juga Palembang. Baiklah, kalau itu kita caknya langsung pamit undur diri ya. Kita pamit undur diri, kita akan melanjutkan program seperti biasa ya. Kalau cak itu Mang Cek pilih pamit dari ruang dengarnya dan juga Mang Ali Goik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bujang dege ade ku ngenjo adu ade ayo tejo Uma uba bujang dege ade ku ngenjo adu ade ayo tejo Lalu aku me agailah petang Belek ke dosun lalu ke sie Ayo terjun libo terbentang Alangkah BG ayo terjun temang Alangkah BG ayo terjun temang Oi 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 Sang pucuk turun ke bewa Sang bewa kene ambuna Gile ade hati kecewa Detang ke hika henang adea Bujang dege ade ku ngenjo adu ade ayo tejo Uma uba bujang dege ade ku ngenjo adu ade ayo tejo Lalu ke pasar belilah buah terebes manis asea Ayo sang pocok turun ke dewa Dana bekedip mate kuningoa Dana bekedip mate kuningoa Oi 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 Sang pucuk turun ke bewa Sang bewa kene ambuna Bile ade hati kecewa Ditangkahi ka henang adea Sang pucuk turun ke bewa Sang bewa kene ambuna Bile ade hati kecewa Ditangkahi ka henang adea Sang pucuk turun ke bewa Sang bewa kene ambuna Bile ade hati kecewa Datang ke hika henang adea Sang pucuk turun ke bewa Sang bewa kene ambuna Bile ade hati kecewa Datang ke hika henang adea Sang pucuk turun ke bewa Sang bewa kene ambuna Bile ade hati kecewa Datang ke hika henang adea Sang pucuk turun ke bewa Sang bewa kene ambuna Bile ade hati kecewa Datang ke hika henang adea Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi
dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna